Baik, ya saya mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i dhunubina Abil Qasim Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita ya dalam kitab Minhaj Saniyah ini. Yang mana sebelumnya saya sempat izin ya karena ini pusat baru. Dan sebentar lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan ya. Alhamdulillah. Jadi ini sebuah karunia besar bagi kita semua yang insya Allah nanti kita bisa menikmati bulan Ramadan ya. Jadi karena tidak semua orang yang kemarin itu merasakan Ramadan sekarang bisa merasakan Ramadan. Bahkan nanti saja kita belum tentu ya nanti kita merasakan bisa mendapat jamuan bulan Ramadan ini ya. Bisa jadi nanti sebelum memasuki Ramadan ada orang yang meninggal ya sebelum sampai Ramadan. Makanya kita tetap harus berdoa untuk agar kita disampaikan ke bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini ya. Mungkin kalian sudah sering dengar ya banyak berkah-berkah yang Allah limpahkan di bulan ini ya. Rahmat, maghfirah ya dan lain sebagainya ya. Di bulan ini semua, jadi bulan ini tuh ibaratnya Tuhan sedang menjamu kita ya di bulan Ramadan, menjamu kita dengan berbagai hidangan ya. Berrahmati ada rahmat ya, kemudian ada maghfirah dan banyak lagi yang lainnya ya. Jadi kalau di bulan-bulan lain mungkin kita tobat, meskipun Allah itu Tawwabur Rahim ya, Allah Maha menerima taubat. Kesempatan besar bagi kita itu untuk benar-benar taubat di bulan Ramadan ya. Kemudian itu probabilitas diampuninya itu sangat besar ya, karena bulan ini adalah bulan yang sangat mulia ya. Kemudian kalau misalkan kita ingin mendapat pahala pun di bulan ini sangat banyak sekali berlimpah pahala ya. Kita mau ibaratnya kita sedang dijamu oleh seorang raja ya. Kita dihidangkan berbagai macam makanan ya. Sama juga di bulan Ramadan ini ya. Kita dihidangkan dengan berbagai macam hidangan langit ya. Hidangan langit itu bukan berupa hidangan materi ya. Seperti rahmat, maghfirah ya, ampunan ya, berkah ya, dan lain sebagainya ya. Intinya kita harus bersyukur karena kita sebentar lagi memasuki bulan yang suci. Ya, kita harus bersyukur dan harus mempersiapkan diri ya untuk memasuki bulan yang suci ini ya. Jadi usahakan nanti kita menjalani bulan-bulan Ramadan ini dengan khusyuk dan khidmat ya. Anggap saja bulan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita ya. Bukan berarti kita berdoa cepat meninggal, bukan. Maksudnya biar nanti sewaktu kalau misalkan bulan depan kita tidak dapat Ramadan, minimal dosa kita sudah habis diampuni di bulan ini ya. Atau kita bisa keluar dengan mendapat banyak rahmat ya, dapat banyak pahala di bulan yang suci ini ya. Jadi usahakan kita fokus di bulan ini. Mungkin nanti nggak tahu ya, nanti setelah saya sholat tarawih jam berapa di sini, nanti entah gimana kajiannya ya, itu mungkin terserah. Kita lihat nanti ya, atau dimundurkan atau bagaimana. Ya usahakan fokus dan khusyuk ya di bulan Ramadan yang akan datang nanti, sambil tetap mengikuti kajian-kajian ya. Jadi bukan hanya majelis zikir ya yang mendapatkan pahala ya, majelis ilmu juga
kita mengkaji ilmu itu juga kita dapat pahala ya. Bahkan kalau misalkan kita saya suruh majelis ilmu atau majelis zikir ya, saya milih majelis ilmu ya, karena kalau misalkan majelis ilmu itu kita dapat ilmunya ya. Maksudnya begini, ibadah tanpa disertai ilmu itu mungkin nilainya akan sedikit ya. Dalam hadis juga disebutkan ya, tidurnya orang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika seorang berilmu itu tidur ya, tidurnya ini bukan sembarang tidur ya. Tidurnya pasti disertai dengan niat, kemudian niat tidurnya itu juga mendapatkan pahala ya, karena dia niatkan tidurnya sebagai ibadah, besoknya biar bisa semangat lagi ya. Jadi dalam tidur pun dia mendapat pahala ya. Kalau orang yang bodoh, dia beribadah pun belum tentu dapat pahala. Karena apa? Bisa jadi ibadahnya itu lalai ya. Pertama, bisa jadi ibadahnya itu lalai. Kemudian kedua, bisa jadi ibadahnya karena riya ya, karena nggak tahu kalau misalkan dia punya sifat riya, dan akhirnya dia terus melakukan ibadah atas dasar riya ya. Tentunya ibadahnya tidak diterima atau mungkin nilainya berkurang ya, karena tidak disertai dengan niat yang tulus ya. Maka dari itu ilmu itu penting ya. Sebelum kita beragama, kita juga harus tahu dulu ilmunya ya. Kita sholat ya, sholat orang yang berilmu itu lebih tinggi nilainya ya daripada sholatnya orang yang bodoh ya, sudah jelas ya. Tidurnya orang yang berilmu saja itu lebih baik daripada sholatnya orang yang bodoh ya. Bodoh di sini maksudnya bukan bodoh dalam artian tidak tahu ya, maksudnya bodoh dalam artian dia lalai ya, lalai karena banyaknya dosa-dosa dan lain sebagainya ya. Maka dari itu mengkaji kitab-kitab seperti kitab-kitab akhlak ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas ibadah kita juga ya. Kalau misalkan hati kita sudah bersih ya, kita sholat niat khusyuk ya, insya Allah itu sholatnya akan diterima ya. Kita introspeksi diri ya dan lain sebagainya. Nah, kita lanjutkan ya, kita minausannya ini. Silakan, mungkin kalian bisa buka bukunya, PDF-nya ya, mungkin bisa di-share kalau sudah. Halaman 56 ya. Halaman 56 ya, kita sampai pada pembahasan wa aqil an-naum ma'amkanaka ya. Jadi sedikitkanlah tidur ma'amkanaka sebisa mungkin ya. Sedikitkanlah tidur sebisa mungkin ya. Meskipun kita kalau misalkan di bulan Ramadan kan tidur itu dapat pahala. Iya, emang tidur kita emang dapat pahala selama itu tidak melakukan maksiat ya, karena setiap tarikan nafas kita itu dihitung sebagai tasbih ya. Jadi saking besarnya pahala yang ada di bulan ini sehingga setiap tarikan nafas kita itu dihitung sebagai tasbih dan itu dihitung sebagai ibadah. Tidur aja dihitung sebagai ibadah, apalagi baca Quran ya. Bukan berarti kita seharian full tidur ya, bukan berarti kita harus tidur terus ya. Ada hal yang lebih baik yang harus kita lakukan ya. Wa'amil an-naum ya, sedikitkanlah tidur sebisa mungkin ya. Jadi kita di sini diajarkan untuk tidur sedikit dan lebih banyak untuk berzikir. Li'annahu laisa fi faidatun dunyawiyah wala ukhrawiyah. Nah, tidur sedikit itu juga punya faedah ya. Faedahnya bukan hanya duniawi tapi ukhrawi. Bukan hanya ukhrawi tapi duniawi juga. Jadi dua-duanya ya. Kalian kalau misalkan lihat orang-orang sukses ya, itu pasti tidurnya sedikit. Orang-orang sukses yang ada di dunia ya, entah itu siapa orang yang sukses di dunia, Steve Jobs, Bill Gates, siapa lagi,
banyak lah. Itu mereka tidurnya ya sedikit ya, tidur sedikit lebih banyak bekerjanya. Itu untuk urusan duniawi ya. Urusan ukhrawi juga demikian ya. Jadi kita lebih baik tidur sedikit itu lebih baik. Li'annahu laysa fihi faidah dunyawiyah wala ukhrawiyah. Bahwa akhul maut ya. Tidur itu adalah akhul maut. Akhul maut itu saudaranya kematian. Jadi tidur itu saudaranya kematian karena dalam tidur kita anggota badan kita ya, otak kita itu netral ya, tidak bekerja. Maksudnya istirahat sejenak ya. Makanya di situ disebut sebagai saudara kematian. Waqat ada min ittiba'il hawa ya, dan waqat audu, dan juga dikategorikan sebagai ittiba'il hawa, mengikuti hawa nafsu. Isarun naum ya, banyak tidur ala qiyamil lail. Usahakan isarun naum ala qiyamil lail ya. Kalau misalkan kita ada dua pilihan ya, antara tidur atau sholat tahajud ya. Itu usahakan kita sebisa mungkin untuk sholat tahajud. Isarun naum ala qiyamil lail fi misri layali anis, seperti di pertengahan malam ya, atau sepertiga malam. Wa zalika dalilun ala adami mahabbatil haqqi ta'ala. Nah, itu juga dalil ala adami, atas tidak adanya mahabbatil haq, kecintaan terhadap mahabbatil haq kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Allah? Yaitu dengan kita bangun di waktu malam hari ya, kita berzikir, bermunajat dan tahajud di waktu malam hari. Dan Nabi Musa juga dalam hadis qudsi disebutkan, Nabi Daud kalau nggak salah ya, atau Nabi di sini ada sih, ya Daud ya, sungguh bohong orang yang mengatakan cinta kepadaku tapi dia tidak bangun di malam hari untuk mengingatku ya, untuk berzikir kepadaku, untuk bermunajat kepadaku ya. Jadi salah satu bentuk cinta kita kepada Tuhan yaitu apa? Kita harus mengorbankan kesenangan kita demi bertemu dengan kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan cara mengorbankan waktu tidur kita ya. Orang kalau misalkan cinta sama sesuatu, dia pasti mengorbankan mengorbankan kenikmatan yang dia punya ya. Kenikmatan yang dia punya apa? Tidur ya. Jadi dia korbankan demi bersua ya, demi berjumpa dengan Tuhan di keheningan malam, berdua saja ya. Kalau kita suka sama orang itu kan kita pengennya berdua terus ya, nggak ada orang lain yang ganggu ya. Sama seperti Tuhan juga begitu ya. Jadi kita harus berdua dengan Tuhan ya, di keheningan malam. Tahajud, zikir ya, kita munajat, kita berdialog dengan Tuhan ya. Kalau kalian melakukan seperti ini, kalian akan merasa lebih dekat dengan kekasih kalian, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala as-sahru ad-da'im yuzibul arkan al-arba'ah wa yuhilluha kalma wa turab wal hawa wal nar ya, wa hunaka yanzuru ila alamil malakut fayashtaqu ila mardatillah ya. Begadang itu bisa melenyapkan empat elemen ya, empat elemen yang ada dalam tubuh kita, yaitu air, tanah, udara, dan api ya. Wa hunaka yanzuru ila alamil malakut, dan ketika kita tahajud itu kita bisa melihat alam malakut. Maksudnya apa? Kita bisa merasakan alam-alam malakut, fayashtaqu ila mardatillah, dan kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala ya. Yashtaqu itu mushtaq ya, mushtaq ila itu rindu kepada Allah ya, sehingga Allah ridho kepada kita. Bahkan Syekh Abu Muhammad Al-Hasan Al-Fazari rahimahullah ta'ala yaqul ya, dia berkata, Buni ala hadal amr ala salasati asya, dibangun perkara ini atas tiga hal. Pertama, alla yakul illa indal faqah ya, kita tidak makan kecuali kita emang benar-benar lapar ya. Jadi usahakan kalau kita makan itu setelah lapar ya. Jangan kita belum lapar baru makan.
sebaiknya itu kita lapar dulu baru makan. Wala yanamu illa indal ghalabah, dan tidak tidur kecuali kita ngantuk ya. Kecuali ghalabah itu, ghalabahun nam itu ketika kita nggak sadar kalau kita tidur ya. Kan ada kita waktu mau tidur itu sadar ya, kita sadar kita mau tidur, kita merem dan akhirnya kita tidur ya, tidur sendiri. Tapi kalau indal ghalabah itu kita dalam kondisi terjaga, misalkan kayak saya pernah ya, contohnya ngerjain skripsi atau belajar malam begadang, dan saya nggak tahu kalau misalkan saya itu ngantuk dan tertidur ya, itu karena saking ngantuknya. Nah, itu yang dianjurkan di sini, tidak tertidur kecuali indal ghalabah, ketika kalah ya, ketika kita kalah sama rasa ngantuk kita ya. Kalau kita tidur kan kita emang menyerahkan diri untuk tidur ya. Misalkan jam 10 saya mau tidur, ya udah saya kasur merem, udah langsung tidur nanti. Tapi kalau ghalabah itu kita berjuang dulu ya, misalkan belajar atau ngerjain skripsi atau baca Quran sampai ketiduran. Nah, itu ghalabah namanya. Wala yatakallamu illa inda dzarurah ya, dan tidak berbicara kecuali hal yang penting saja. Wakana Ibn Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, kullu murid, setiap orang ya, la yakunu fihi salasa khisal bahwa kadzab, yang tidak mendapatkan 3 hasil ini, maka dia bisa dikatakan sebagai bohong. Yang pertama adalah tarkul mal wa ta'am wal manam ya. Jadi yang pertama ada harta, makanan, dan tidur ya. Wala ya'khudhu min kulli wahidin illa biqadari dzarurah, dan jangan mengambil setiap darinya itu illa biqadari dzarurah, kecuali dengan sekadarnya aja. Wa hunaka sulhu li majalisihil haq ta'ala. Wa hunaka, dan oleh karena itu ya sulhu, itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Fama kulla zakirin majalis ya, karena di setiap orang mengingat itu ada tempatnya. Fa'alam dzalika ya akhi ya, jadi kita harus seperti yang dikatakan di sini. Pertama itu harta ya, kemudian to'am dan waktu tidur ya. Jadi harta secukupnya, makan secukupnya, dan tidur juga secukupnya. Kemudian itu yang selanjutnya ya, itu yang tadi itu usahakan tidurnya sedikit ya, karena para waliullah itu tidurnya juga sedikit ya. Jadi mereka lebih banyak begadang, lebih banyak waktunya untuk berzikir ya. Kalau misalkan kita ada sesuatu misalkan ya, kalau misalkan saya ini kalau misalkan tidurnya malam, subuhnya bangunnya sulit ya, jadi harus setting alarm beberapa kali. Misalkan tidur jam 12 atau jam 11 ya, itu mungkin saya harus setting alarm dulu ya, jadi jam 4 lebih 3, jam 4 lebih pokoknya banyak lah ya. Nah, tapi saya mensiasatinya dengan apa? Yaitu tidur lebih awal ya. Jadi kalau misalkan kita emang nggak bisa, kita tidurnya lebih awal, yaitu jam 10. Tapi nanti kita bangunnya lebih cepat ya. Jadi tidur jam 10, bangunnya nanti jam 3 atau jam 3.30 lah ya. Masih bisa di situ ya. Kita bisa salat tahajud dulu ya. Kalau misalkan kita bangun kita tidur jam 12, mungkin akan subuhnya, kalau saya sulit ya, subuhnya sulit. Tapi kalau misalkan saya tidur lebih awal, tidur jam 9 atau jam 10 malam ya, buat bangun jam 3.30 itu mudah ya. Mudah maksudnya nggak perlu perjuangannya keras. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita mau tahajud, ya udah kita tidurnya lebih awal, tapi kita nanti bangunnya lebih
awal juga. Kemudian yang selanjutnya adalah wa alzam al-uzlah, ya. Kita harus beruzlah. Uzlah itu apa? Uzlah itu kita menyendiri, ya, mengasingkan diri dari keramaian untuk berzikir, ya, untuk merenung, ya. Jadi para anbiya dulu sebelum mendapatkan wahyu mereka juga beruzlah, ya, uzlah ke gua atau kemana, ya, atau ke tempat-tempat yang sepi gitu, ya. Jadi untuk mendapatkan ketenangan, ya. Karena kalau kita berada di sekeliling manusia itu akan ada pikiran-pikiran yang masuk, ya, dan nggak tenang hidup kita. Wa alzamal uzlah, ya. Jadi kita harus beruzlah. Fa inna fiha khairid dunya wal akhirah. Karena dalam uzlah itu ada kebaikan dunia dan akhirat, ya. Dunia dan akhirat, ya. Dunianya apa? Dalam hal dunia hati kita menjadi lebih tenang, ya. Makanya kalau misalkan kita, kan ada sekarang istilahnya healing, ya. Healing itu kita menjauh dari keramaian, ya. Kita menyatu dengan alam, ya. Kemana misalkan ke hutan, ke gunung, ya, biasanya ke gunung atau kemana gitu, ya. Kita lebih fresh, lebih banyak merenung, ya. Itu istilahnya sekarang ya healing, ya. Itu manfaatnya kita beruzlah. Tapi mungkin sekarang di gunung udah ramai, ya. Mungkin kalau dulu di zaman-zaman dulu nggak ada tuh tren naik gunung, ya. Zaman sekarang aja yang baru tren, ya. Di zaman-zaman dulu orang naik gunung itu bukan untuk keren-kerenan, ya. Ya emang untuk menyendiri, ya, agar dia hidupnya bisa lebih tenang dan bisa lebih fokus kepada Tuhannya. Fa inna fiha khairid dunya wal akhirah. Dunia tadi, ya, hidup lebih tenang, wal akhirat, dan akhirat juga, ya. Dalam hadis qudsi disebutkan juga, ya, merenung sesaat itu lebih baik daripada ibadah 100 atau bahkan 1000 tahun, ya. Maksudnya dari hadis qudsi ini apa? Kalau misalkan kita merenung, itu kita bisa mengenali diri kita, ya. Jadi kita merenung, misalkan kita pergi ke gunung, ya, malam-malam lihat bintang, melihat kekuasaan Tuhan, ya. Kita merenung, kita ini zat yang kecil, tidak ada apa-apanya, Tuhan Maha Kuasa, ya. Itu merenung sesaat, ya, itu pahalanya itu lebih besar daripada beribadah ratusan bahkan ribuan tahun, ya. Kenapa hal itu bisa terjadi, ya? Karena kalau kita merenung itu kita tahu siapa Tuhan kita, ya. Karena kalau kita ibadah itu mungkin kita belum tentu merenung, ya. Makanya ibadah yang bagus itu ibadah yang khusyuk, yang disertai dengan perenungan, ya. Kita ini hamba yang hina, ya. Syukur-syukur kalau misalkan kita bisa dapat dua-duanya, kita merenung sekaligus ibadah, ya. Tapi dalam hadis qudsi ini yang ditegaskan adalah perenungannya, ya, bukan ibadahnya. Orang ibadah bisa saja, ya, ratusan tahun bahkan ribuan tahun, seperti misalkan iblis, ya. Kita mungkin ibadah kalah sama iblis, ya. Tapi iblis tidak merenung, dia tidak tahu dirinya siapa dan siapa Tuhannya, sehingga dia sombong, ya. Kalau kita merenung, kita tahu kita siapa. Kita ini zat yang kecil, ya, di alam semesta yang besar ini, ya. Kita bukan apa-apa, ya. Tuhan Maha Kuasa, pokoknya kita menganggap diri kita lebih kecil, ya, atau merenungkan kekuasaan Tuhan yang lain, ya. Itu pahalanya lebih besar, ya, daripada beribadah saja tanpa disertai dengan perenungan. Jadi itu maksudnya. Makanya di sini merenung atau beruzlah ini sangat ditekankan, ya. Wa qad rawa Asy-Syaikhaani an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan qala ainas afdalu ya Rasulullah, ya. Ada seorang berkata, ya, kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling afdal atau mulia? Qala,
rajulun yujahidu binafsihi, yaitu seorang laki-laki yang yujahidu binafsihi, yang berjihad dengan dirinya, wa malihi, dan hartanya, fisabilillah ta'ala, di jalan Allah ta'ala. Qala, kemudian seorang ini bertanya lagi, sumaman, kemudian siapa lagi? Ya, qala sallallahu alaihi wasallam, rajulun ya'tazilu fi sya'bin, ya, yaitu rajulun, seorang laki-laki yang ya'tazilu, beruzlah, fi sya'bin, di dalam sya'b itu di lembah, ya, mina syu'ab ya'budu rabbahu, ya, jadi dia beruzlah di sya'ab, di lembah, mina syu'ab, dari lembah-lembah, ya'budu rabbahu, dan dia menyembah Tuhannya. Ya, salah satu kalau misalkan sekarang yang bisa kita lakukan yaitu misalkan, ya, karena saya juga suka naik gunung, ya, naik gunung kemudian sholat di gunung, itu rasanya itu lebih beda, ya. Beda rasanya ketika kita sholat di tempat-tempat biasa, ya. Sholat di gunung itu kita bisa merasa lebih tenang, ya, lebih khusyuk, ya, karena di gunung itu hening, ya, hening, gak ada suara apa-apa, jadi kita bisa lebih fokus beribadah dan fokus untuk merenung. Ya, itu yang orang yang mulia, ya, dalam hadis ini. Kemudian wakan Asy'ari rahimahullah ta'ala yaqul man arada ayyus lima lahu dinahu wa an yasriha bi badanahu wa yaqila ghamhu faly'tazil an-nas, ya. Man arada an yuslama, ya. Asy'ari juga berkata, ya, Asy'ariyu berkata rahimahullah, man arada, barang siapa yang ingin an yuslima lahu dinahu, yang selamat agamanya, wa yastariha badanahu, dan istirahat badannya, wa yaqilla ghammuhu, dan sedikit galaunya atau sedikit cemasnya, faly'tazil annas, hendaknya dia beruzlah dari manusia, maksudnya dia menjauh dari keramaian. Ya, pertama agamanya selamat, maksudnya agamanya selamat apa? Ya, dia tidak karena di dunia ini banyak godaan, ya. Misalkan orang bisa jadi ngejek kita ngejek balik, ya, atau hal-hal banyak lah, hal-hal yang melupakan kita akan sholat kita, akan ibadah kita, dan lain sebagainya. Wa an yastariha badanahu, kemudian selain itu untuk mengistirahatkan badannya, badannya, wa yaqilla ghammuhu, dan untuk menyedikitkan cemasnya atau galaunya, hendaknya dia beruzlah dari manusia. Ya, nanti di sini juga disebutkan manfaatnya, ya. Jadi semakin kita banyak bertemu dengan orang, ya, itu kita akan semakin galau, ya. Sama juga seperti sekarang, ketika kita banyak teman, ya, itu otomatis kita semakin banyak kepikiran, ya. Misalkan kita punya teman 10, ya, kita akan memikirkan 10 teman ini bagaimana pendapat mereka tentang kita, ya. Mungkin kita akan berpikiran seperti itu. Bagaimana pendapat mereka tentang kita, ya. Kalau saya begini, dia bakal gimana, ya. Dan ini akan membuat orang justru malah semakin stres, ya. Semakin banyak temannya, mungkin dia akan semakin banyak kepikiran, ya. Makanya semakin dewasa mungkin kita temannya semakin sedikit, ya, tapi circle-nya semakin kokoh, ya. Jadi semakin sedikit teman, ya, tapi yang satu frekuensi sama kita, ya. Wa yu'ayyiduhu al-hadis, dan ini juga ditekankan oleh hadis, ya. La ya'tina 'alan nas, ya, akan datang kepada manusia zamanun, suatu zaman yang dimana la yaslimu alladhi daina dinuhu, yang mana dia beribadah dalam agamanya, illa man farra bidinihi, kecuali orang yang berlari bidinihi, dengan agamanya,
min qaryatin ila qaryah, dari satu kampung ke kampung yang lain. Wa min syahik ila syahik, ya sama ya, pokoknya dari satu tempat, dari satu kampung ke kampung yang lain. Wa min hijrin ila hijrin kasa'alabi alladhi yaruhu, seperti as-sa'lab itu serigala yang menggali tanah, ya. Jadi akan datang suatu zaman di mana kita akan sulit beribadah dengan agama kita, kecuali kita lari dari desa ke desa atau dari kota ke kota, dari tempat satu ke tempat yang lain, seperti seekor rubah yang menggali tanah, ya. Jadi akan ada suatu zaman yang mana buat kita beribadah itu sangat sulit, ya. Akan sangat sulit. Kenapa? Ya mungkin karena pertama masalah pekerjaan, ya. Jadi masalah pekerjaan sehingga menghambat kita untuk beribadah tepat waktu, ya, atau masalah banyaklah masalah duniawi yang lainnya yang bakalan menghambat kita untuk beribadah, ya. Jadi kita mau tidak mau harus lari dari satu tempat ke tempat yang lain agar agama kita bisa selamat, ya, agar kita bisa selamat. Ya, nanti akan datang suatu masa seperti itu, ya. Orang akan sulit untuk melaksanakan ibadahnya, entah itu diteror atau bagaimana, ya. Ini berhubungan dengan manusia, maka dari itu seseorang di sini harus melakukan uzlah, ya. Kemudian wakana Syekh Abu Bakar Al-Warid rahimahullah ta'ala berkata, ma zaharat al-fitnah min ahdi sayyidi Adam alaihi salatu wassalam ila waqtin hadha illa min al-khalatah, ya. Ma zaharat, tidak muncul, al-fitnah, fitnah ini diartikan sebagai ujian, ya, atau cobaan, min ahdi sayyidi Adam, dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ila waqtin hada, sampai waktu kita sekarang, illa minal khalatah, kecuali dari khalatah. Khalatah itu interaksi antar manusia, ya. Jadi cobaan itu tidak muncul kecuali ada interaksi antar manusia, ya. Coba kita lihat ujian yang datang kepada kita, ya. Semuanya, ya, itu pasti ada hubungannya sama manusia, ya. Tidak mungkin tidak ada hubungannya sama manusia. Misalkan hutang, ya, atau misalkan mengejek, atau banyaklah masalah permusuhan, ya. Itu adalah karena kita berhubungan dengan manusia, ya. Jadi masalah yang ada dari dulu, cobaan yang ada dari sejak Nabi Adam, ya. Bahkan sejak Qabil dan Habil ada itu juga karena manusia, ya. Karena berhubungan dengan manusia, ya, karena iri, dengki, hasud, dan lain sebagainya. Wa man janaban nas, barang siapa menjauh dari manusia, karena ila salamati aqrab, maka dia akan lebih dekat kepada keselamatan, ya. Maksudnya menjauhi manusia di sini apa? Yang paling tidak banyak berinteraksi dengan manusia, ya. Jadi semakin banyak kita berinteraksi dengan manusia, itu sebenarnya akan ada saja masalah yang muncul, ya. Entah itu kita sadar atau tidak sadar, ya. Kecuali manusianya emang manusia yang baik, ya. Tapi karena kita hidup di zaman sekarang kan akan sulit, ya, menemukan manusia-manusia yang emang baik seperti para sahabat atau para nabi, itu sangat sulit, ya. Wa man janaban nas kana ila salamati aqrab, ya. Barang siapa menjauhi manusia, itu akan lebih dekat kepada keselamatan, ya. Jadi maksud perkataan ini jangan ditelan mentah-mentah, ya. Maksudnya bukan berarti kita harus menjauhi semua orang, ya. Bukan begitu maksudnya, ya. Kita tetap menjalin hubungan yang baik antara manusia, ya. Cuman kita harus mengingat bahwasanya masalah-masalah yang ada di hidup kita itu timbulnya juga karena manusia. Makanya kita harus memfilter, ya, kepada siapa kita berinteraksi, bagaimana kita berinteraksi, ya.
Kita harus memfilter itu. Waqad ajma'u ala annahu la budda lil murid min al-uzlah an abna'il jinsi fi bidayatin summa min al-khalwa summa min fin nihaya. Ya. Kemudian bahkan di sini disebutkan wajib ya, la budda. La budda itu harus bagi seorang murid seorang yang ingin menempuh jalan suluk, itu mereka harus uzlah dulu. Uzlah itu menjauh dari manusia. Ya. Jadi dia merenung, menyendiri, menjauh dari manusia. Kemudian dia berkholwat. Ya, berkholwat itu bedanya uzlah sama kholwat itu, kalau uzlah itu cuma menjauh dari manusia aja agar hidupnya tenang. Kalau kholwat itu lebih kepada ibadahnya. Ya, jadi kholwat itu kita lebih bukan hanya menjauh dari manusia, tapi kita juga berinteraksi dengan Tuhan. Menjauh dari manusia untuk mendekat kepada Tuhan. Ya. Manusia di sini maksudnya manusia yang bukan manusia-manusia yang baik ya. Kalau misalkan manusia-manusia yang baik, emang harus kita jalin komunikasi dengan mereka seperti orang tua kita, kemudian guru-guru kita, ustadz kita. Bukan berarti kita harus menjauh dari mereka. Ya. Maksudnya manusia yang bisa menimbulkan dampak negatif kepada diri kita. Salah satunya juga teman kita ya. Teman, banyak juga teman yang membawa dampak negatif bagi kehidupan kita ya. Gara-gara teman kita, misalkan kita jadi ikutan dalam tanda kutip toksik ya, ikutan. Saya juga dulu punya teman ya, teman dia dulu awalnya mungkin baik ya, kemudian setelah dia berteman dengan dunia luar ya, dulu pesantren, kemudian ketemu saya lagi, sifatnya udah beda ya. Karena apa? Karena pergaulan ya, sifatnya sudah beda, ngomongnya jadi kasar dan lain sebagainya ya, itu karena teman. Maka dari itu seorang murid itu harus uzlah ya. Murid ini orang yang ingin menempuh jalan suluk. Wakana Sayyidi Syekh Muhammad Al-Munir rahimahullah ta'ala. Nah di sini terjadi mispersepsi ya. Bukan berarti kita menjauhi manusia itu untuk menjauh dari mereka ya, tapi kita menjauh dari manusia itu untuk lebih dekat dengan mereka, maksudnya lebih dekat dari sisi ruhani dan spiritual. Dan di sini disebutkan waqad aghalata qaumun ya. Ghalata itu salah paham ya. Orang itu salah paham. Fadzannu, mereka mengira bahwasanya annamani atazalan nas, orang yang beruzlah dari manusia itu kharaja anil kaunil mu'min allafa ma'luf ya. Jadi dia keluar dari ukhuwah atau kelompok orang mukmin ya. Dalam Quran juga disebutkan ya, innamal mu'minuna ikhwah ya. Orang mukmin itu ikhwah ya. Faslihu bain akhwaikum, maka pereratlah antara saudara kalian. Ya. Ini ayat ini tidak bertentangan dengan ini ya. Jadi semua itu ada takarannya. Wal halah annaha aula bi maqamil ulfah. Tetapi uzlah ini itu lebih tinggi daripada maqam al-ulfah, yaitu maqam berkerumun menyatu dengan manusia. Karena kalau misalkan kita menyatu dengan manusia tapi hati kita tidak menyatu, itu bukan persatuan namanya. Ya. Seperti dulu di zaman Nabi juga ada orang-orang yang dalam tanda kutip yang munafik ya. Jadi ada orang yang menyempal dari kelompok Nabi ya. Jadi dia masuk Islam bukan karena mereka sadar ya, tapi karena terpaksa ya. Jadi mereka ini orang-orang yang munafikin ya, disebutkan dalam Al-Quran. Dan bahkan mereka ini yang sangat berbahaya. Kalau misalkan musuh kafir Quraisy itu kelihatan dari luar, tapi kalau orang-orang munafik ya, itu kita tidak bisa melihatnya ya.
Nah, maka dari itu di sini yang paling penting itu persatuan dengan hati ya, bukan hanya kita menyatu. Kan ada gitu ya sekarang satu kelompok ya, mungkin teman sekelas, tapi kelihatannya banyak, tapi sangat rapuh ya, sangat rapuh karena tidak dilandasi dengan keimanan. Ya mereka bersatu karena misalkan ada hal materi ya, atau ada satu tujuan yang ingin dicapai gitu. Tapi ketika mereka pisah, mereka saling menggibah satu sama lain ya, menggunjing satu sama lain. Nah, bukan persatuan seperti ini yang diinginkan oleh Islam, yaitu persatuan yang berdasarkan iman dan takwa, yaitu yaitu iman dan takwa, yaitu persatuan yang dilandasi dengan iman dan takwa, ya, persatuan hati. Ya. Li'annahu idza ihtazala an-nas safat nafsahu washtaqat an-nas ila ru'yatihi fa'allahu aksar minal mukhalid. Ya, jadi orang itu ketika beruzlah itu mereka akan lebih sadar ya kepada siapa saja mereka harus bergaul ya. Jadi kita menjauhi manusia bukan berarti kita putus hubungan, bukan. Jadi untuk kita lebih dekat kepada Tuhan ya, ketika kita sudah dekat kepada Tuhan ya, kita kembali kepada manusia untuk menjalin hubungan yang harmonis ya, lebih harmonis, bahkan hubungan yang disertai dengan iman ini lebih harmonis daripada hubungan yang hanya didasarkan oleh perkumpulan biasa. Jadi di sini wasilul iktilaf innama huwa birruh ya. Wasil yang menyatukan iktilaf ya, yang mengumpulkan itu innama huwa birruh, yaitu dengan ruh, bukan dengan fisik ya. Di hadisil arwah al-junud, ini nama orangnya ya. Sedikit lagi ya. Ini masih panjang. Jadi kemudian di sini disebutkan juga fa'alam mimma qoronahu annahu la yuqal ya. Tapi hal yang perlu diperhatikan, al-uzlah afdhalu mutlaqan ya. La yuqal, tidak bisa dikatakan bahwasanya uzlah itu mutlak baik ya. Walal khalatoh afdhalu mutlaqan, dan berkumpul dengan manusia itu hal yang mutlak baik ya. Jadi ada kalanya kita beruzlah, ada kalanya kita berkumpul dengan manusia ya. Jadi kita harus imbang ya. Bukan berarti kita menyendiri terus ya, bukan. Ada kalanya kita harus berkumpul dengan masyarakat juga ya. Nabi ketika dia beruzlah ya, kemudian dia dapat wahyu, dia harus kembali kepada masyarakat ya, untuk apa? Menyampaikan wahyu yang didapatkannya. Sama ketika kita misalkan beruzlah ya, kemudian kita lihat masyarakat kurang baik ya, kita beri arahan ya, kita nasihatin dan lain sebagainya. Mungkin sampai di sini saja dulu ya. Nanti kita lanjutkan di diam ya. Wa alzama samt illa li daruratin syar'iyyah. Wa alzama samt ya, kalau bisa itu kita harus melazimkan diam illa li daruratin, kecuali untuk hal-hal yang darurat ya, atau hal yang penting. Li daruratin syar'iyyah ya, secara syar'i. Mungkin sampai di sini aja ya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Pertemuan minggu depan mungkin sudah masuk Ramadan ya, atau belum? Oh belum ya. Ya, saya kembalikan kepada moderator.